Kanvas yang sesungguhnya adalah yang bisa bernapas. Sama sepertimu. Lihatlah. Kupu-kupu ini jadi hidup karena dirimu. Jika selama 5 tahun berturut-turut, bermimpi bermesraan dengan orang yang sama, tapi selamanya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, apakah ini sebuah penyakit? Ataukah ini semacam petanda? Sayang, kakak pengawal yang kamu inginkan sudah tiba. Dia hebat, andal, dan sangat tampan. Silakan nikmati ya. Baiklah, kirimkan datanya kepadaku. Kamu pengawal yang dibicarakan di telepon itu kan? Benar. Siapa namamu? Jinsi. Jinsi. Bagaimana cara menulisnya? Perasaan ini, kenapa terasa begitu familiar? Perasaan ini, kenapa terasa begitu familiar? Aku ingin kamu. Di setiap jengkal tubuhku. Meninggalkan jejak. Apa kamu sudah paham? Aku sudah bisa menulis namanya. Data diriku seharusnya juga sudah kamu ketahui, kan? Tidak tahu. Katakan padaku. Aku adalah seorang aktor. Penggemarku lumayan banyak. Tentu saja, di antaranya termasuk beberapa yang cukup merepotkan. Jadi, kamu harus menjamin bisa sampai dalam 5 menit perjalanan dan memastikan siap sedia setiap saat. Itu mudah. Baiklah. Kalau sudah tidak ada masalah lagi, mari bicarakan tentang imbalanmu. $300.000. Gaji tahunan, Gaji bulanan. sebelum pajak, Sebelum tidur. Kenapa? Bos ingin mengatur urusanku setelah tidur juga? sangat kurang ajar. Kuharap kemampuanmu sebanding dengan sikapmu. Baiklah. Ini harga mati, $300.000. Gaji bulanan. Setelah pajak. Tugas pertamamu hari ini, yaitu di karpet merah Festival Busana. Lindungi aku. Setuju. Ikuti aku. Ying Chan, Berikutnya, yang berjalan di atas karpet merah festival fashion ini, adalah aktris papan atas yang baru saja meraih gelar aktris terbaik dunia Ying Chan. Ying Chan lihat ke sini. Ying Chan, Ying Chan. Puncak karier sejak debutnya, setelah itu tawaran akting tak kunjung henti, bahkan kontrak iklan pun terus mengalir. Padahal dia bisa saja menjadi putri kecil di kota Gang, tapi dia malah memilih hidup sulit di dunia hiburan. Mungkin semua ini demi cinta. Ying Chan, Dia dan bosnya, Shang Lubai, benar-benar pasangan yang tumbuh besar bersama, persis seperti cerita romansa bos dunia hiburan. Sungguh menggemaskan sekali. Maafkan saya, bos. Saya terlambat selangkah. Maaf, bos. Aku terlambat 1 langkah. Cepat keluar dari dunia hiburan, atau aku akan menghancurkanmu.
Kenapa tatapan matanya selalu terasa begitu familiar? Tenang saja. Perlindungan dariku sangat terjamin. Meskipun keahliannya cukup bagus, tapi tutur kata dan perilakunya harus diajari tata krama dengan benar. Kontraknya sudah ditandatangani oleh bosmu. Terima kasih sudah memilihku, bos. Aku belum sempat bertanya. Kamu tinggal di mana? Di rumahmu. Siapa yang memberimu izin? Maaf, bos. Aku sudah menyelidiki luas dan sistem keamanan kompleks perumahanmu tidak mungkin bisa siaga dalam 5 menit, kecuali aku tidur di depan pintumu. Jangan harap. Pria dan wanita berduaan bukan saja tidak aman, tapi juga bisa memicu masalah. Tenang saja. Aku akan melindungi diriku baik-baik. Aku tidak akan membiarkan siapapun memanfaatkan aku. Dasar terlalu percaya diri. Unit 1801 di lantai bawah adalah rumah temanku. Kata sandinya akan kukirim lewat ponsel nanti. Satu lagi, jaga kunci mobil itu baik-baik. Terima kasih atas aturannya, bos. Wanita ini ternyata mudah sekali dibohongi. Wanita ini ternyata sangat mudah dibodohi. Tuan Muda Jin benar-benar seorang penembak jitu yang luar biasa. Tapi, apa belakangan ini kamu sedang bermain-main dengan tembakanmu? 3 senti di bawah tulang rusuk, jika tertembus akan terasa sangat perih. Dan terjadi pendarahan dalam. Di dekat arteri paha, bisa membuat orang langsung kehilangan tenaga. Sedangkan, kalau yang ini. Berhenti, berhenti, berhenti. Mendengarnya saja membuatku merasa ngilu. Sepertinya aku terlalu meremehkanmu. Bagaimana dengan hal yang kuminta kau selidiki? Ying Chan, nama aslinya adalah Ying Yuer, berusia 26 tahun, bernaung di bawah Shangsun Entertainment. Aku menemukan fakta, dia juga pernah mengalami kecelakaan mobil 5 tahun yang lalu. Kebetulan sekali, itu waktu yang sama saat aku kecelakaan dan hilang ingatan. Benar, saat itu kau baru saja mencari tahu bahwa pihak yang diam-diam menjadi musuh keluarga Jinmu adalah sindikat kriminal Kota Gang. Tapi latar belakang dan profil Ying Chan ini sangatlah bersih, terlihat seperti tidak punya hubungan apapun dengan sindikat itu. Namun aku sedang pergi untuk menyelidiki sindikat kriminal itu, baru kemudian mengalami kecelakaan dan amnesia di Kota Gang. Setelah terbangun, aku tidak bisa mengingat apapun, hanya ada selembar foto wanita ini di sisiku. Aku tidak percaya kalau semua ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Dalam waktu 30 menit, aku mau sebuah identitas palsu agar bisa awasinya setiap saat. Siapkan itu untukku. Itu hal yang mudah. Dia sedang mencari pengawal pribadi. Aku akan mengaturnya untukmu. Bagus sekali ya, Ying Chan. Aku baru saja menerima notifikasi dari kamera pengawas. Jujur sajalah, apakah kamu memelihara pria simpanan di rumahku? Bukan begitu, Kak. Dia itu pengawal yang kusewa, bukan pria simpanan, tahu. Pengawal? Iya, Pengawal macam apa? Yang diberi uang dan juga rumah? Lagi pula, kalau melindungimu, kenapa dia tidak tinggal di rumahmu saja? Menurutku, kamu jelas-jelas takut difoto oleh paparazzi. Kalau aku begitu, mohon hentikan imajinasi konyolmu itu, bisa tidak? baiklah. Biarkan dia tinggal, aku akan menurutimu kali ini. Tapi ngomong-ngomong, apakah belakangan ini kamu masih bermimpi seperti itu lagi? Mungkinkah karena sudah terlalu lama tidak bersama pria, sehingga kamu merindukan sosok pria? Jangan bercanda. Menurutku mimpiku itu belakangan ini semakin parah. Begitu parahnya, hingga terkadang
Aku bahkan tidak bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Bos, apa kamu sedang mengincar aku? Kamu, kenapa berdiri begitu dekat denganku? Setengah jam lagi? Jika aku belum keluar dari perusahaan, pergilah ke ruang rapat dan ketuk pintunya. Katakan aku ada pekerjaan lain dan harus segera pergi. Memangnya kenapa? Apa agensimu itu sangat berbahaya? Sampai kamu butuh perlindungan pengawal? Dengar baik-baik, aku ini bosmu. Lakukan saja apa yang kukatakan. Mengerti? Mengerti. Tidak ada cincin ekor kupu-kupu. Benar saja, orang di mimpiku bukan dia. Bos, aku hanya menjual jasa, bukan harga diri. Perhatikan sikapmu saat bicara dengan bos. Ingat untuk mengetuk pintu nanti. Presiden Shang, masalah kecil seperti ini, sampai harus merepotkan Presiden Shang untuk ikut campur? Di tempat umum yang besar, kamu sudah berulang kali mendapat serangan jahat. Menurutku, lebih baik menyiapkan beberapa pengawal lagi demi keamanan. Masalah biayanya, Tidak perlu. Pengawalku sudah cukup hebat. bagaimana kalau pengawal wanita saja? Tidak nyaman selalu bersama pengawal pria? Apalagi kamu sering jadi bahan berita populer. Jika Anda begitu keberatan dengan berita populer, kenapa rumor tentang hubungan saya dan Anda yang selalu masuk 10 besar di media hiburan, tidak Anda klarifikasi saja? Dengan adanya label dariku pada dirimu, maka tidak ada orang lain yang berani menindasmu. Lalu, berhenti memanggilku begitu formal. Kita tumbuh besar bersama. Hanya aku yang paling memahamimu, dan hanya aku yang bisa melindungimu. Tidak usah merepotkan diri Anda, Presiden Shang. Aku bisa melindungi diriku sendiri. Sekarang cobalah panggil aku kakak. Lu Bai, Dua hari lagi adalah hari ulang tahun Lubai, tapi aku harus pergi ke lokasi syuting. Aku tidak tahu apakah hadiah ini dia akan menyukainya atau tidak. Kah? Tidak ada di tempat? Seandainya Anda bukan bos saya, aku benar-benar tak ingin berlama-lama di sini, barang sedetik pun sepasang orang tak tahu malu. aku sudah membuat janji malam ini jam 7 di restoran Bun. Bersama Paman dan Bibi. Kak Acan mau ikut? Kita bisa pergi bersama setelah selesai syuting. Bos, saatnya pergi ke jadwal berikutnya. Kalau tidak, kita tidak akan sempat. Siapa dia? Pengawal pribadiku. Pergi dulu, ya. Lu Bai, Bagaimana? Apakah Ying Chan merasa curiga? Atau mengenali Anda? Tidak. Reaksinya benar-benar, seolah baru pertama kali bertemu denganku. Bukankah lebih baik Anda langsung bertanya padanya saja? Kenapa harus main penyamaran segala? Tidak bisa. Masalah keluarga Jin ini, bagaimanapun juga berhubungan dengan sindikat penjahat. Jika dia memang tidak ada hubungannya dengan masalah ini, aku tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah ke dalam bahaya. Benar juga. Waktu itu Anda dikirim Tuan Besar ke kota Gang, dan melakukan penyamaran untuk menyelidiki kebenaran secara sembunyi-sembunyi, bahkan saya pun tidak tahu. Satu-satunya petunjuk yang kita punya adalah foto Ying Chan itu. Kita harus segera melakukan penyelidikan. Dimengerti?
Wanita ini benar-benar memiliki wajah yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya pertahananku kuat. Kalau tidak, aku sudah terpikat sejak lama. Selesai, ya. Mari kita pindah ke set untuk episode 7 adegan 3 pengambilan 1, kamar primadona ya. Sangat hebat. Anda bisa istirahat sejenak dulu. Kalau semuanya sudah siap, saya akan minta Xiao Cui panggil Anda. Baik, sutradara. Semuanya, hari ini, Shangsun Entertainment Presiden Shang dan aktris pendukung wanita Kak Laine mentraktir semua orang minum kopi. Terima kasih banyak. Sutradara, Kak Achan. Pasti lelah, ya. Ini kopi Americano untuk Anda. Kalau begitu, silakan kalian berdua mengobrol dulu, saya akan pergi menyesuaikan posisi kamera. Kak Achan, ini latte hazelnut favoritmu. Terima kasih. Jika kamu suka, aku bisa membelikannya untukmu setiap hari. Bagaimanapun, kamu adalah seniorku, dan terlebih lagi kamu adalah adik dari Lubai. Tentu saja. Maksudku, lain kali beli kopi, kamu bisa menyebutkan namaku, aku bintang iklan produk ini, jadi gratis. Tidak masalah. Oh, benar, aku harus pergi sekarang. Karena malam ini, Lubai akan menginap di rumahku, aku harus melakukan persiapan yang baik. Cepat pergi, jangan mengotori mataku. Cuma mau tidur saja. Apa yang harus dia siapkan? Siapa yang mengizinkanmu meminum kopiku? Mencicipi racun demi bos? Itu juga bagian dari lingkup pekerjaanku. Berikan untukmu saja. Guru Ying, maaf mengganggu. Pencahayaan untuk adegan berikutnya, sepertinya ada sedikit masalah. Sutradara ingin meminta Anda pergi ke studio nomor 2 untuk melihatnya. Baiklah. Tolong sampaikan pada pengawalku, suruh dia mencariku di tempat sutradara. Baik, dimengerti. Asisten sutradara. Sepertinya ini bukan jalan menuju studio nomor 2. Nona Ying, aku datang mewakili sutradara untuk menjelaskan adegan padamu. Menjelaskan adegan. Kamu bukan Xiao Cui? Siapa yang mengutusmu? Binatang. Siapa yang mengutusmu ke sini? Wanita seperti dia. Siapapun bisa menginjak-injaknya. Dia hanyalah seekor semut. Hal kecil begini saja tidak becus. Dasar sampah. Jangan bergerak. Bukankah sudah sepakat untuk menungguku di dalam mobil? Aku tidak melihatmu. Pria itu mengenakan kartu wakil sutradara casting dan memberitahu kalau sutradara terburu-buru mencariku. Jadi, kata-kata dari pria asing ternyata jauh lebih terpercaya dibandingkan instruksi dari pengawal. Begitu? Apa yang kamu lakukan? Perasaan yang akrab ini lagi. Mulai sekarang, siapapun itu, dengan alasan apapun, yang menyuruhmu meninggalkan pandanganku, harus mendapatkan izin dariku. Jinsi, memang benar aku menyewa seorang pengawal untuk melindungiku, tapi aku sudah melalui banyak rintangan di dunia, hiburan selama bertahun-tahun ini, dan aku bukan orang amatiran. Jangan anggap aku sebagai wanita lemah yang tidak berdaya. Paham? Satu lagi,
Kamu punya seorang pengawal. Jika besok ada hal yang memerlukan tindakan keras, serahkan saja padaku, orang-orang hina itu tidak pantas mengotori tanganmu. Paham? Sudahlah. Saatnya untuk kembali. Perasaan ini, seolah-olah kita pernah melakukan hal mesra seperti ini berkali-kali sebelumnya. Ying Chan, kenapa bisa ada fotomu pada diriku? Dari sekian banyak pemeran pendukung, syuting akan segera dimulai, tapi kalian bilang dia tidak bisa dihubungi? Di mana kalian mencari aktor itu? Maafkan saya, mohon maaf sekali. Ada apa, sutradara? Mohon maaf ya, Guru Ying. Aktor pendukungnya tidak datang, saya sudah meminta orang untuk mencari pengganti, tapi jadwal kita jadi terhambat. Biar aku saja yang menggantikannya. Kamu ini, Dia pengawal pribadiku. Tapi, dia cukup pandai berakting. Untuk adegan mesra nanti, saya akan bersikap sopan dan berhati-hati. Bos, jangan khawatir. Baguslah pelajaran tata kramanya tidak sia-sia. Setidaknya kamu tidak banyak omong lagi. Detak jantungmu cepat sekali. Punyamu juga sama saja. Dilihat dari jarak dekat begini, dia memang tampan. Fitur wajahnya sangat sempurna, sungguh memanjakan mata. Pria yang ada di mimpiku, apakah itu Jin sih? Bagaimana bisa seperti ini? Benar-benar sial, baru saja keluar sudah melihat sesuatu yang menjijikkan. Achan, kejadian di lokasi syuting hari ini, aku sudah tahu semuanya. Masalah hari ini, hanya aku dan Jinsi yang tahu. Karena kamu mengirim orang untuk mengawasiku, mengapa kamu tidak membantuku saat itu? Sudahlah, masalahnya sudah selesai. Jika tidak ada urusan lain, aku pulang dulu. Achan, masalah besar begini terjadi, kamu bahkan tidak memberitahuku? Hanya seorang penggemar, obsesif saja. Pengawalku sudah menanganinya. Lagi pula, aku tidak ingin orang lain salah paham. Orang lain? Siapa yang kamu takutkan akan salah paham? Kelompok mafia selalu punya jalur pasokan dana di wilayah pusat ini. Sosok di balik layar ini sulit ditebak, kamu harus berhati-hati. Ternyata ada orang lain di belakangnya. Achan, Wanita ini bertemu pria lain lagi di belakangku. Tidakkah dia tahu betapa bahayanya ini? kamu masih memedulikan soal lain, kan? Ya, mulai dari kuliah di luar negeri sampai debut sebagai aktris, memang benar setiap langkahku adalah bantuan darimu. Jika dibilang aku menyukaimu, itu hanyalah masa lalu. Kamu sekarang tunangan lain, kamu harus memikirkan perasaannya. Bukan malah muncul di sini tengah malam, lalu bertanya, siapa yang kutakutkan akan salah paham? Karena sikapmu tidak jelas, maka akulah yang harus menarik garis batas. Achan, aku dan dia hanya... Beraninya menyentuhnya di depanku.
Sudah terlalu larut. Aku akan pulang sekarang. Achan, tunggu sampai aku membereskan semua ini, kamu akan kembali ke sisiku. Tangan mana yang digunakan sutradara palsu itu untuk menyentuhmu? Habisi saja tangan itu sebagai hukumannya. Baik, bos. Kamu. Kenapa kamu berdiri begitu dekat denganku? Aku hanya sedang menyiapkan pangsit untukmu. Jelas-jelas kamu sendiri yang mendekatiku. Biasanya kulihat bicaramu sangat manis, tapi tidak sengaja tersentuh sedikit saja. Kenapa kamu jadi segugup ini? Mungkinkah kamu masih menyimpan ciuman pertamamu? Memangnya punya kamu? Sudah tidak ada lagi? Jangan-jangan. Ciuman pertamamu masih ada, ya? Punya kamu. Sudah tiada. Tentu saja. Aku kan seorang aktor. Adegan ciuman hanyalah bagian dari hidupku. Jadi, ciuman pertamamu itu dengan aktor lain? Tentu saja. Dalam adegan ciuman itu, harus mengandalkan perasaan yang tulus, tidak boleh sekadar akting posisi saja. Ini adalah bentuk hormat dasar kepada penonton. Kalau begitu bosku, Anda pergi menemui pria lain di belakang saya, apakah itu bukan penghinaan terhadap pekerjaan saya? Mulai sekarang, siapapun itu dengan alasan apapun yang ingin Anda pergi dari pandangan saya, semuanya harus mendapatkan persetujuan saya. Itu kan bukan sekadar menemui pria lain, yang aku temui itu adalah bosnya bosmu. Bos siapapun tetap tidak boleh. Pokoknya, kemanapun Anda pergi nanti, dan menemui siapapun, Anda harus membawa saya. Ada seseorang yang selalu melindungi seperti ini. Rasanya tidak buruk juga sih. Sekarang bosmu ini perlu bicara dengan psikiater. Pengawal tidak perlu mendengarkannya, kan? Baik bos. Saya tunggu di luar. Untung saja dia tidak masuk. Tentang mimpi-mimpi itu, dia tidak boleh tahu sedikit pun. Kemarilah, Doar Song, mari kita mulai. Tentang mimpi belakangan ini, apakah masih terasa mengganggumu seperti sebelumnya? bayangan kabur dalam mimpi yang aku bicarakan dulu, sekarang wajahnya sudah terlihat jelas. Dia adalah pengawalku, Jinsi. Saat alam bawah sadar mencari tumpuan, ia cenderung memproyeksikan orang yang paling bisa memberimu rasa aman di dunia nyata ke dalam mimpi. Ini sangat normal, menunjukkan bahwa pertahanan psikologismu sudah mengenali dirinya sebagai simbol keamanan. Jadi, maksud Anda, dia hanya kebetulan muncul dalam mimpi itu? Intinya adalah, apakah kamu memiliki harapan untuk menjalin hubungan asmara dengannya secara pribadi? Bagaimana mungkin? Aku hanya sedikit penasaran saja. Jika begitu, aku bisa meresepkan obat penenang dosis ringan, dengan begitu kamu tidak akan sering bermimpi tentang orang itu lagi. Bermimpi tentang orang itu. Gawat, Dr. Song. Keluar, apa kamu tidak mengerti aturan? Mohon maaf sekali. Ada situasi darurat. Soal obatnya, nanti asistenku akan. Nanti aku beri alamatnya. Anda cukup kirimkan ke sana. Oke, Kalau begitu, aku pamit pulang dulu. baik. Sampai jumpa. Anda sakit apa? Mau minum obat apa? Ingat baik-baik, kamu itu pengawal, bukan pengasuh. Kesehatan fisik dan mental bos. Berkaitan dengan lingkungan kerja saya, ini termasuk penilaian risiko yang penting. Dalam lingkup pekerjaan. Pandai bicara juga kamu. Baiklah, ikut aku ke bar menemui temanku, karena aku sudah berjanji padamu.
akan membawamu kemanapun. Aku tidak akan mengingkari janji. Benar-benar bos yang sangat penurut. Kamu harus ingat, kamu yang menyetir. Dilarang minum alkohol. Baik, bos. Chan, jadi ini pengawal pribadimu, pilihanmu bagus juga. Siapa namanya? Jinsi. Gajin Jin? Tunggu dulu. Apa mungkin kamu berasal dari keluarga elit politik dan bisnis keluarga Jin itu? Menurutmu bagaimana? Sudahlah, tidak mungkin, tidak mungkin. Keturunan tunggal generasi ketiga keluarga Jin itu sudah tiada 5 tahun yang lalu. Sudah tiada? Kudengar, dulu tuan muda keluarga Jin ini mengandalkan kekuasaan dan posisi keluarganya. Hampir saja mencelakai orang hingga tiada, lalu dia diusir dari rumah oleh tuan besar Jin. Akhirnya dia tiada karena kecelakaan mobil. Mendengar ceritamu ini, si tuan muda Jin ini benar-benar orang yang sangat bernasib malang ya. Saudari, pria berkualitas sepertinya. Malah kamu jadikan pengawal saja. Sungguh sia-sia bakatnya. Bagaimana? Sudah pernah tidur bersama belum? Hentikan bicaramu itu. Jangan Minum malu-malu saja gitu. minumanmu. Di mimpi pun sudah pernah tidur bersama, masih peduli apakah itu khayalan atau kenyataan. Siapa yang di atas dan siapa yang di bawah? Siapa yang di atas dan siapa yang di bawah? Tentu saja, dari yang lebih tua beralih ke yang lebih muda. Berapa umur adik? Apakah ada ketertarikan hubungan asmara dengan wanita lebih tua? Hubungan asmara dengan wanita yang lebih tua? Tentu saja aku mau. Tapi aku suka yang wataknya keras. Makin sulit diatur makin seru. Watakku juga sangat keras. Sayang sekali. Permintaan bosku sangat banyak, aku benar-benar tidak punya waktu untuk melayani orang lain. Jadi sebelum kontrakku berakhir, untuk sementara aku tidak mempertimbangkan masalah pribadi. Sangat berdedikasi. Mari aku traktir 1 gelas. Bosku tidak mengizinkan. Menepati janji adalah ciri pengikut yang setia. Sangat penurut ya. Kudengar dari mana aja toko kalian semua ada di sini? Biar aku yang membayar semua pengeluaran malam ini. Jadi kamu yang bernama Sheng Xialia. Aku sering mendengar Lu Bai menyebut namamu. Halo, Oh ya, sayang sekali, dia tidak pernah menyebutmu padaku. Bagaimana kalian berdua bisa saling kenal? pada pertemuan keluarga setengah tahun yang lalu, aku langsung jatuh cinta padanya saat pertama kali bertemu. Apalagi saat itu aku sama sekali tidak menyangka. Dia ternyata berinisiatif mengajakku bicara. Presiden Xiang memang orang yang sangat berinisiatif ya. Lagi pula dulu aku sering melihat di internet berita miring tentang dirinya dengan Ying Chan. Sayang, aku bukan orang ketiga di antara kalian, kan? Cukup. Berhenti bicara. Tapi ngomong-ngomong, pengguna internet zaman sekarang sudah merasa kalau hubungan asmara palsu yang seperti saudara itu sudah tidak menarik lagi. Chen, kamu dan pengawalmu jadi topik hangat di pencarian loh. Jadi peringkat 1 di pencarian populer. Sini aku bacakan untuk kalian. Aku sudah tidak kuat lagi, cerita macam apa ini? Rasanya seperti novel yang menjadi kenyataan. Pacar merangkap jadi pengawal? Ini sangat manis sekali. Pokoknya pacar pengawalnya ini benar-benar sangat tampan. Cepatlah menikah sekarang juga. Tidak usah khawatir. Aku akan menghapus pencarian populer itu. Aku rasa ini berita yang bagus. Bukannya cepat atau lambat kamu akan mengumumkan kalau aku adalah tunanganmu. Lebih baik kita manfaatkan saja keadaan ini. Tidak boleh. Baiklah. Kalian kompak sekali. Saudariku, apa kalian berdua benar-benar menjalin hubungan? Jangan bicara sembarangan. Sejak awal berkarir, semua orang menganggapku sebagai wanita peliharaan Xiang Lubai. Oleh karena itu, mengambil kesempatan ini untuk membereskan semua rumor di antara kita berdua, menurutku adalah hal yang sangat bagus. Achan,
Singkirkan berita itu dari pencarian populer. Kak Achan, masalah foto yang tersebar itu bukan perbuatanku. Jangan pikir aku tidak tahu itu ulahmu. Aku sudah mengutus orang untuk menghalangnya sekali. Tak disangka kamu masih melakukan trik lama yang sama. Aku hanya tidak ingin namamu disandingkan dengan namanya. Aku tidak ingin mengatakannya 2 kali. Di dalam hati seorang pria, bagaimana mungkin bisa ada 2 wanita sekaligus? Harus ada 1 orang yang tiada. Halo, Kak Wei. Naskah dengan 2 pemeran utama wanita. Kamu akan beradu akting dengan Ying Chen? Bagus sekali, Achan. Aku sudah lama ingin melihatmu melepaskan diri dari label Shangluba itu. Benarkah itu? Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Itu dulu, aku pikir kalian berdua akan meresmikan hubungan. Siapa yang menyangka tiba-tiba muncul si wanita licik itu? Dulu aku menganggap Shang Lubai sebagai kakak tahu. Hanya saja untuk sesaat. Aku memang tidak bisa membedakan dengan jelas antara rasa sayang keluarga atau cinta. Tapi, jika dilihat sekarang, Shang Lubai memang sangat jauh berbeda dari tipe idealku. Minumnya sedikit saja. Presiden Direktur Perusahaan Terbuka dan Pengawal Tampan, ternyata stamina pengawal memang lebih baik. Aku tidak selapar itu tahu. Masalah lapar atau tidak hanya dirimu sendiri yang tahu. Achan, perusahaan telah menerima drama bertema 2 wanita utama yang bagus untukmu. Hanya saja pihak sana bersikeras agar lain beradu akting denganmu. Akan aku pertimbangkan. Keputusan dari sisi perusahaan sudah tetap. Kamu dan lain adalah bagian dari perusahaan ini. Bermain dalam satu drama adalah keuntungan bersama. Keuntungan bersama? Semenjak Lain datang, aku harus membantunya dalam semua sumber daya. Itu hanyalah sebuah alasan agar aku bisa dia manfaatkan. Aku mengerti, akan aku beritahu kabarnya nanti ya. Lagi pula, kamu adalah seniorku, dan kamu juga adalah adiknya Lubai. Aku bukan selingkuhan kalian, kan? Apakah kamu lapar? Pangsit yang sama seperti terakhir kali, aku akan mengantarkannya untukmu. Soal lapar atau tidak, hanya kamu sendiri yang tahu jawabannya. Halo? Jinsi, segera kemari, sekarang juga. Jinsi, cepat temui aku sekarang juga. Bos, ada perintah apa? Tidak ada masalah, kan? Bos, Anda kenapa? Kenapa kamu baru datang? Aku sudah di sini. Semua akan baik-baik saja. Ying Chan, aku bukanlah orang yang ada di dalam mimpimu itu. Bos, aku adalah Jinsi. Bukanlah orang lain yang kamu bayangkan. Aku tahu itu kamu. Orang di mimpiku juga adalah kamu. Bos,
Anda sedang mabuk. Aku sangat sadar sekarang. Aku tahu, kamu adalah pengawal pribadiku. Jinsi. Jangan, tidak boleh. Kamu boleh mengajukan berbagai permintaan. Aku bisa mengabulkan semuanya untukmu. Tapi, bisakah kamu jangan menolakku? Jinsi, sadarlah, kamu di sini untuk mengawasinya. Bos, Jangan panggil aku bos. Panggil aku you are. you were. Kamu sendiri yang lebih dulu melewati batas ini. Kamulah yang sudah melampaui batas duluan. Ying-chan, 4 kakak model tampan itu sedang menunggumu untuk bermain biliar, kenapa kamu belum sampai juga? Aku segera ke sana ya. Aku tahu, kamu adalah pengawal pribadiku. Jinsi. Astaga. Apa sudah gila? Bos, kenapa Anda buru-buru sekali mau pergi kemana? Aku. Biarkan aku bawakan tasmu. Tidak perlu. Itu, begini. Aku akan pergi ke kantor hari ini dan akan segera kembali. Kamu jaga rumah saja. Aku kan pengawalmu. Jenis yang harus selalu menempel. Begitu tugas seorang pengawal. Tapi aku tetap bosmu. Aku adalah bosnya, dan kamu pengawalnya. Jadi apapun yang aku katakan, kamu harus menurutinya. Lagi pula, aku cuma pergi ke kantor, akan segera kembali, lagian tidak ada bahaya apapun. Sebaiknya kamu itu, jaga rumah saja, ya? Kalian mainlah sendiri, kakak lelah, kalian mainlah yang benar. Siapapun yang main paling jago dan paling tampan, kakak akan memberi hadiah. Bagaimana? Sudah berhasil mendapatkan pria impianmu itu? Akhirnya kamu sudah mulai paham sekarang? Gimana? Apa hebat dia? Berhenti di situ. Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku ini memiliki mata yang sangat tajam dalam menilai orang. Jinsi ini tampan dan punya tubuh yang bagus, sangat cocok untuk tetap berada di sisimu. Jangan bicara sembarangan lagi. Aku bukan sedang memelihara simpanan. Dia itu pengawal pribadiku. Saat Ying-chan masih sekolah dulu, dia selalu menjadi gadis yang penurut, tapi saat mendekati kelulusan, dia berkencan dengan seorang pria dari luar kampus. Pacar? Apakah itu Xiang Lubai? Kurang tahu. Teman-teman sekelas Ying-chan semuanya bilang dia sangat misterius, tidak ada yang pernah melihat pria itu. Foto ini, sekali lihat saja sudah jelas dipotret oleh kekasihnya. Pergilah dan selidiki lebih teliti jadwal perjalanan Xiang Lubai selama periode waktu tersebut, mungkin saja itu bisa menjadi petunjuk.
pengawal kecilmu sudah datang. Gawat, mengapa dia datang ke sini? Bos, bukankah Anda bilang mau pergi ke kantor? Mengapa Anda ada di dalam sini? Pergi. Semuanya pergi dari sini. Lalu, kenapa kamu sendiri ada di sini? Bos memberi saya cuti. Memangnya saya tidak boleh keluar untuk bersenang-senang? Ini bukanlah tempat yang biasa. Pemilik tempat ini adalah teman saya. Lagi pula gaji bulanan. Saya $300.000. Saya sanggup membayar di sini. Punya teman sekaya itu? Tapi kenapa masih mau bekerja jadi pengawal? Orang itu punya banyak kebiasaan buruk. Saya tidak bisa menerimanya. Misalnya, suka berbohong. Tadi malam dia memaksa mencium saya. Tapi hari ini dia malah mencari pria lain di belakang saya. Aku mau pergi. Apakah kamu tidak ikut pergi? Aku masih ingin bermain sebentar lagi. Baiklah kalau begitu. Ali, mari pergi. Rilekslah. Saat aku menghitung dari 3 sampai 1, kamu akan melangkah. Masuk ke dunia batin yang lebih dalam dan santai. 3, 2, 1. Tolong aku. Jangan. Kamu tidak apa-apa, minumlah sedikit air. Maksudmu, yang terakhir kamu lihat adalah seorang gadis yang terluka parah? Kamu bisa mencoba mengingatnya sekarang? Apakah kamu pernah memiliki pengalaman seperti itu sebelumnya? Akan ku coba. Mari kita mulai. Perlahan masuk ke dalam kondisi rileks. Itu gadis yang sama. Di sebuah villa, dia memintaku untuk menyelamatkannya. Gadis itu di sebuah villa, dia memintaku menyelamatkannya. Tenanglah, Achan. Tidak apa-apa. Achan, kamu aman bersamaku. Rileks, rileks, rileks. Bagus, bagus. Mari, minum sedikit air. Rasakan suhu airnya. Minumlah sedikit air. Katakan padaku, di mana kamu duduk sekarang? Aku di dalam ruang konseling psikologi. Oke, bagus. Kecelakaan mobil 5 tahun lalu itu bukan saja menyebabkan luka pada fisikmu, tapi juga menyebabkan gangguan pada bagian fungsi ingatanmu. Apa yang sedang kamu alami? Kemungkinan besar merupakan sebuah perwujudan dari gangguan stres pasca trauma. Semua yang kamu dengar dan lihat, skrip yang pernah kamu baca, bahkan hal-hal yang kamu takuti, semuanya terjalin menjadi mimpi. Untuk benar-benar menguraikan masalah ini, aku sarankan untuk melanjutkan terapi hipnosis. Hanya dengan masuk ke alam mimpi, masalahnya baru bisa diatasi dari akarnya. Baik. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Ini sudah terlambat 20 menit. Seluruh tim produksi menunggunya. Lain, apa waktu tim kami sebegitu tidak berharganya? Maafkan kami, sutradara. Dia terjebak macet di jalan. Sebentar lagi sampai. Benar-benar sebentar lagi sampai. Kak Wei, kalau saja dulu kalian, Shangsun Entertainment, tidak sangat merekomendasikannya, bagaimana mungkin aku memberikan pendatang baru ini kesempatan seperti itu? Bahkan memberinya kesempatan bersama Guru Ying Chan, bersaing secara adil untuk peran wanita utama. Sudah kuduga. Aku hanya dijadikan batu loncatan lagi, hanya untuk mendukung Lain. Mohon maaf, sutradara, benar-benar tidak enak hati. Anda jangan marah ya. Aku akan segera menghubunginya,
Syuting belum juga dimulai, tapi keributannya sudah dimulai. Menarik sekali. Grup Shue. Si Shue Xiao ini. Industri lain saja belum dikuasai sepenuhnya. Sekarang sudah mau investasi film lagi. Tidak usah menunggu lagi. Awalnya aku memang sudah menetapkan Guru Ying Chan sebagai peran wanita utamanya, sudah diputuskan begitu saja. Maafkan saya, sutradara. Mohon dimaafkan. Sutradara, hal baik memang butuh waktu sedikit lama. Alasan saya terlambat adalah karena saya sengaja mengundang tamu penting untuk menemani saya tes peran. Halo, sutradara. Aktor terbaik baru kita, Cheng Su. Halo, apa kabar? Lagi pula menurut saya, kalau pemeran utama pria kita belum ditentukan, saya pikir dia sangatlah cocok. Jika Anda bersedia untuk bergabung dalam produksi kecil kami benar-benar merasa sangat terhormat. Sutradara, Anda terlalu berlebihan memujinya. Aktor terbaik saja sampai aku ajak kemari. Lihat saja bagaimana cara kamu merebut posisi peran utama dariku. Ternyata dia mengulur waktu hanya untuk menunggu kartu ini dikeluarkan. Siapa orang yang menemuimu diam-diam tadi? Siapa ya? Apa kamu sedang mempedulikanku? Berhenti. Jangan pernah lupa. Segala sesuatu yang kamu miliki hari ini, semua karena aku. Kalian berdua benar-benar memberikan akting kelas dunia seperti aktor dan aktris terbaik. Terima kasih, Pak Sutradara. Kesempatan selalu datang kepada orang yang siap. Benar kan, Kak Achan? Sutradara, saya sudah siap. Tunggu dulu. Aku dengar, adegan Kak Achan berikutnya adalah adegan ciuman. Karena aku baru saja beradu akting dengan Kak Shu, dia pasti sekarang sedang merasa sangat lelah. Kak Achan, maaf ya jika kamu harus beradu akting dengan sutradara Wang. Aku? Pak Sutradara, ini tidak pantas. Siapa bilang aku tidak punya pasangan? Siapa bilang aku tidak punya pasangan? Nanti setelah aku naik ke atas panggung, begitu aku menangis, kau segera naik ke sana. Lakukan apa yang aku lakukan padamu malam itu. Siap laksanakan. Bos. 3, 2, 1, mulai. Ternyata, sejak awal sampai akhir, aku tidak pernah benar-benar memahami orang ini. Pertemuan yang kukira tidak sengaja, ternyata hanya jebakan. Perlindungan yang kukira nyata, ternyata hanya siasat. Aku menyerahkan seluruh ketulusan hatiku, begitu saja kepada orang yang sama sekali tidak kukenal. Sutradara, sutradara, harusnya sudah teriak cut. Sutradara. Sutradara. Cut, 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 cut. Cut, 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 cut. Cut, 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 cut. Luar biasa sekali. Memang harus Nona Ying Chan kami yang menjadi pemeran utama wanita. Aktingmu sangat bagus. Begitu jago berakting. Dan juga, siapa orang ini? Pengawal pribadiku. Aktingnya sangat hebat. Sangat disayangkan jika hanya menjadi pengawal. Untuk posisi pemeran utama pria di film ini, apakah kamu tertarik? Terima kasih, sutradara. Tapi aku masih lebih suka menjadi pengawal. Meski kamu mencuri perhatian, lalu kenapa? Ying Chan, kamu tidak akan pernah bisa menang dariku. Sutradara, hari ini aku sengaja meminta aktor terbaik Cheng untuk datang, menemaniku beradu akting sebagai pemeran utama. Benar, sutradara. Jika ingin undang aktor terbaik Cheng sebagai pemeran utama pria, maka nona lain harus menjadi pemeran utama wanitanya. Achan, coba Anda pertimbangkan.
Aku sudah membayar untuk pemeran utama wanita pilihan saya. Siapa yang berani menggantinya? Itu dia. Presiden Sue. Nona Ying Chan, saya secara khusus mengundang untuk Anda fotografer kelas dunia Jing Zhao untuk mengambil foto fashion Anda. Silakan ikut ke studio foto. Aku memintamu menyelesaikan masalah, bukan memintamu muncul. Sekarang dia pasti akan mulai curiga dengan identitasku. Awalnya kamu bilang mendekati Ying Chan adalah untuk menyelidikinya, tidak pernah bilang akan bermain drama penyamaran selama ini. Tuan Muda Jin, apa kamu ingin menyembunyikannya seumur hidup? Seorang pengawal pribadi, tapi kenal dengan bos aula biliar kelas atas, dan ternyata dia adalah CEO dari grup Sue. Ali, cepat cari tahu identitas asli Jin Si untukku. Kak Achan? Maafkan aku. Aku tahu semua ini karena diriku. Sehingga di antara kita terjadi terlalu banyak kesalahpahaman. Lain? Di sini tidak ada orang lain. Tidak usah bersandiwara. Kak Ying Chan, apakah di matamu, apapun yang aku lakukan sekarang hanyalah sandiwara? Apakah itu karena aku sekarang bersama Kak Lu Bai? Jika memang begitu, aku bisa memakluminya. Lagi pula saat ini, wanita yang tidur di ranjangnya adalah aku. Kamu sudah dicampakkan olehnya begitu saja. Kamu akan kehilangan semua koneksi dan sumber dayamu, dan sebentar lagi kariermu akan berakhir. Pada saat itu, semua orang akan mengira bahwa semua pencapaianmu didapat hanya karena kamu tak tahu malu di ranjang. Bagaimana caraku bisa sampai ke posisi saat ini? Itu bukan urusanmu untuk menilainya. Benar? Tapi aku merasa kasihan padamu. Karena, entah saat kamu terkenal atau sudah tidak laku lagi, di depan namamu, Ying Chen, akan selalu ada Shang Lu Bai yang menghidupimu. Gelar sebagai wanita simpanan itu, seumur hidupmu label itu tidak akan pernah bisa lepas. Paparazzi sudah menunggu sekian lama, akhirnya mereka mendapatkan fotonya. Coba tebak apa yang akan tertulis di berita utama besok. Kenapa Ying Chan menghajar Lain? Aku sudah menganggapmu sebagai saudara terbaikku. Kenapa kamu tega mengkhianatiku? Cut. Lain, dialogmu salah lagi. Seharusnya adalah kamu jangan mengkhianatiku, bukan kamu menipuku. Ulangi lagi. Maaf, saya minta maaf. Ayo kita harus cepat. Sekali lagi. Lama-lama tidak bisa begini. Lain bahkan tidak bisa mengingat dialognya. Bagaimana dia bisa jadi aktor? Sutradara, dia bukannya tidak bisa mengingat dialog? Setelah audisi terakhir berakhir, Ying Chan memukul Lain, dan beritanya baru saja masuk ke halaman utama. Lain sengaja mencari cara, agar Ying Chan bisa berlutut lebih lama. Lagi pula siapa berani menentang jika ada Shang Lu Bai di belakang. Potong. Lain, di mana botol minumnya? Maaf sekali, maaf. Aku akan membantumu. Maaf, aku tertawa lagi saat berakting. Ayo coba sekali lagi. Siram ke depan, siram ke wajahnya. Aku akan membantumu. Ying Chen, ini belum berakhir. Kak Achan, aku sengaja membawakanmu kopi. Lihatlah dirimu sampai gemetar kedinginan begitu. Kamu sengaja mengulang adegannya berkali-kali. Membuatku terus-menerus disiram air. Memangnya aku harus mengucapkan terima kasih padamu? Menurutku kamu tidak perlu bilang terima kasih. Seharusnya kamu bilang, maaf. Aku harus minta maaf? Kak Achan, kenapa kamu mendorongku? Aku mendorongmu? Berita mengejutkan. Aktris populer Ying Chan terbukti melakukan perundungan di lokasi syuting. Lihatlah bekas tamparan yang sangat jelas ini. Pendatang baru lain menjadi korban kekejaman sang senior. Ying Chan, apa hakmu bertindak angkuh seperti itu? Dunia hiburan tidak seharusnya seperti ini. Halo, Presiden Shang. Apa yang kamu lakukan terhadap Lain? Kamu sekarang
sedang bertanya kepadaku? Atau sedang menyidangku? Chan, aku tidak mencurigaimu. Hanya saja saat ini, opini publik sedang tidak baik. Aku perlu tahu kejadian sebenarnya agar bisa membantumu. Jadi, dia baik-baik saja? Mengapa bisa terluka tertimpa layar pembatas? Jika aku bilang dia sengaja menjatuhkan diri, apakah kamu percaya? Aku percaya. Tapi mengapa dia memanggil namamu, bahkan meminta tolong agar kamu tidak melakukannya? Karena dia ingin menjebakku. Karena menurutnya, aku adalah orang ketiga dalam hubungan cinta kalian berdua. Jika kamu benar-benar mengira itu perbuatanku, baiklah, silakan lapor polisi, ajukan laporan investigasi. Biarkan polisi datang untuk menghukumku. Jinsi, kemana kamu pergi? Jinsi, kamu pergi kemana? Sepertinya aku memang tidak bisa meninggalkanmu ya. Baru saja aku pergi sebentar. Kamu sudah difitnah orang lain. Jadi kenapa kamu tidak ada tadi? Berada di sisimu saja tidak akan berguna. Tentu saja aku pergi menyelesaikan masalah. Tapi, butuh sedikit waktu lagi untuk menanganinya. Jika bosku ini bisa memberiku sedikit hadiah, mungkin saja masalahnya akan segera beres. Bagaimana cara menyelesaikannya? Katakan dulu apa hadiahnya. Tidak perlu, orang benar akan tetap benar. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Atas dasar apa aku harus membuktikannya? Jangan begitu. Pujilah aku sedikit. Puji sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Kamu. Kemampuan kerjamu lumayan juga. Kemampuan berciumanmu juga cukup bagus. Aku akan segera menyelesaikannya. Kamu tunggu saja di dalam mobil. Jangan pergi kemana-mana. Kita lihat saja apa yang bisa kamu lakukan. Ying-chan, keluar dan minta maaf. Minta maaf. Ying-chan, Ying-chan, dasar kau wanita hina, cepat keluar. Beraninya kamu bersembunyi setelah berbuat salah? Ying-chan keluar sekarang dan minta maaf. Keluar kamu, cepat keluar dan minta maaf. Cepat keluar, cepat minta maaf. Semuanya, tolong tenang sebentar. Mohon tenang dulu. Dia sudah mencoba menghabisi nyawa orang lain, dan sekarang dia masih berani bersembunyi di sana. Saya percaya pada Guru Ying. Dia tidak mungkin melakukan hal kejam seperti itu. Jadi selingkuhan, suka menampar, dan puncaknya dia ingin membuat orang lain tiada. Semuanya ini sudah direncanakan. Benar. Pergi saja dari dunia hiburan, keluar dan minta maaf. Keluar Semuanya sekarang tenang juga. dulu. Jangan terpancing emosi dulu. Mohon tenang sebentar. Jangan terbawa suasana. Dia sudah keluar. Dia keluar. Cepat minta maaf, Ying-chan. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Untuk apa aku harus minta maaf? Lokasi kejadiannya sangat tersembunyi. Sudah jelas kamu sudah merencanakannya sejak awal. Yingin, Kalian semua sudah salah paham. Tadi itu karena ketidaksengajaanku sendiri. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kak Achan. Itu karena aku melakukan kesalahan berkali-kali. Yingin, Kak Yingin, kami tahu itu bukan sengaja. Mengenai permintaan maafmu itu, aku benar-benar sangat ingin mendengarnya lah. Jangan bertindak kasar. Cepat minta maaf kepada Lain sekarang juga, atau aku akan menghancurkan tanganmu. Lepaskan tanganmu. Lepaskan. Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang berani menyentuhnya. Benar saja, siapapun yang bersama Ying-chan bukanlah orang baik, bahkan berani memukul orang di depan umum. Mereka benar-benar berkomplot untuk melakukan kejahatan. Keluarga sekalian, lihatlah dengan jelas. Ying-chan menyuruh pengawalnya melakukan tindak kriminal di depan umum. Ayo, arahkan ke sini. Rekam dengan lebih jelas, agar fakta yang sebenarnya dapat terungkap sepenuhnya ke hadapan publik. Reporter Lee. Saat pengambilan gambar di lokasi tadi, teman jurnalis ini kebetulan merekam seluruh prosesnya. Aku sudah membawanya ke sini. Lumayan cerdas juga, kerja yang bagus. Atas dasar apa kami harus mempercayaimu? Lagi pula, apa dia benar-benar seorang jurnalis? Apa kalian berdua sudah berkomplot? Saya adalah jurnalis dari Daily News.
Seluruh proses saat layar pembatas itu jatuh, sudah saya rekam semuanya. Maafkan aku. Maafkan aku. Yingin, Anda tidak perlu meminta maaf. Bukankah dia biasanya merundung Anda dan membuat Anda sering mengalami tekanan mental? Yingin. Aku malah ingin tahu, bagaimana biasanya Achan memperlakukan lain? Coba katakan padaku. Lubai. Achan, kebenaran dari masalah ini, pasti akan aku selidiki sampai tuntas. Kebenaran? Kebenaran dari masalah ini, bukankah sudah sangat jelas? Terima kasih. Aku lelah, mari kita pulang. Baik, bos. Setelah sampai rumah nanti, aku akan membuatkanmu pangsit kecil. Agar kamu merasa lebih tenang. Ini layanan tambahan. Gratis kok. Biar aku bukakan pintunya untukmu. Rumor-rumor di dunia ini, rencana jahat dan jebakan yang ada, hampir saja melahapku. Hanya dirimu, yang nyata, yang melindungiku, dan tidak pernah goyah. Jin Si, cepat hentikan ini. Biarkan aku terbuai sejenak. Sebelum dia menyadari siapa aku. Aku bisa merasakannya, bahwa dia menganggapku sebagai penyelamat. Namun aku menyimpan rahasia, hanya dengan berpura-puralah, aku bisa berdiri dengan hina di sisinya. Tetapi sekarang, aku hanya ingin dimiliki sepenuhnya olehnya. Ini adalah cincin kelingking kupu-kupu. Apakah semua hal dalam mimpi itu benar-benar pernah terjadi? Kenapa sebelumnya aku tidak pernah melihatmu memakai cincin ini? Ini milik ibuku, tapi dia sudah tiada sejak bertahun-tahun yang lalu. Jin Si, sosokmu dan orang yang ada dalam mimpiku itu terasa semakin mirip saja. Bahkan cincinnya pun persis sama. Apa sebelumnya? Kamu sudah mengenalku? Lalu bagaimana denganmu? Apa kamu sebenarnya memiliki hubungan dengan grup mafia? Halo? Achan, ada berita besar? Pengawal kecilmu itu adalah pewaris dari keluarga terpandang, generasi ketiga dari keluarga Jin, yaitu Jin Si. Apa katamu? Dunia luar selama ini mengira pewaris generasi ketiga yang keras kepala itu sudah tiada akibat kecelakaan mobil 5 tahun lalu. Mungkin saja itu karena saat itu terjadi masalah yang sulit diselesaikan. Jika dia tidak menyembunyikan identitasnya dan membiarkan berita duka itu tersebar, akan sangat sulit baginya untuk bertahan hidup. Satu-satunya hal yang terpikir olehku hanyalah tentang masalah ibunya. Ibunya? Dia sudah tiada sejak bertahun-tahun yang lalu. Ibunya? Kenapa? Waktu itu keluarga Jin menyinggung kelompok kriminal kota geng. Karena ingin balas dendam, mereka mengincar ibu dari Jin Si. Suatu hari beliau ditemukan sudah tiada dengan tragis di saluran air. Kudengar sejak saat itu dia menjadi sangat mudah marah. Sampai pada suatu ketika, teman SMA-nya menggunakan kejadian itu untuk mengejeknya. Karena murka, dia hampir saja menghabisi orang itu. Karena itulah dia sampai diusir dari rumah oleh tuan besar keluarga Jin. Aku semakin merasa bahwa keakrabanku dengannya bukanlah sekadar perasaan saja, melainkan sebuah fakta yang benar-benar pernah ada. Lima tahun yang lalu, kita sudah saling mengenal, iya kan?
Ayo, minum air dulu. Apa kamu memimpikan gadis itu lagi? Aku sudah tidak memimpikannya lagi. Sudah kubilang, aku tetap tidak bisa melihat jelas siapa pria yang ada di dalam mimpi itu. Baguslah. Itu berarti 3 kali terapi hipnotis ini sangat berkhasiat bagimu. Istirahatlah yang cukup, dan minum obatmu tepat waktu. Waktu terapi psikologis berikutnya dijadwalkan 10 hari lagi. Apakah boleh? Baiklah. Jika hal-hal di dalam mimpi itu adalah hal-hal yang pernah terjadi, lalu apakah pria itu? Benarkah dia jin sih? Kalian berdua belum jujur satu sama lain? Ying Chan yang dulu tidak pernah ragu-ragu dalam bertindak. Tuan pengawal ini sangat istimewa bagimu ya? Kamu pikir semua orang sepertimu, yang terbiasa gonta-ganti pasangan, tapi tak pernah benar-benar mencintai. Kamu ini bodoh sekali. Karena dia sudah bersusah payah datang ke sisimu, itu membuktikan bahwa dirimu pasti memiliki sesuatu yang ingin dia ketahui. Kenapa tidak langsung tanya saja padanya? Ali. Aku rasa orang yang dia cari bukanlah aku, karena aku sama sekali tidak tahu tentang masa lalunya. Ying Chan kecil, yang malang. Jadi, kamu takut jika dia sadar telah mencari orang yang salah? Dia akan pergi begitu saja tanpa menoleh lagi. Aku baru saja membuka hatiku, baru belajar untuk bergantung padanya, mana mungkin aku bisa membiarkannya pergi. Lagi pula, bagaimana jika dia mengetahuinya, lalu dia tidak mau melindungiku lagi? Liu Bai, kenapa kamu menghindariku? Baiklah, semuanya berjalan sesuai rencana. Aku sudah minta maaf kepada Ying Chan. Jika kamu benar-benar mencintaiku, kamu tidak akan melakukan hal bodoh seperti ini? Bukan begitu, aku melakukannya karena aku terlalu peduli padamu. Aku sangat ingin memiliki seluruh cintamu. Menikah? Bagaimana kalau kita menikah saja? Seluruh harta keluarga kami akan kuberikan padamu. Segala yang kumiliki adalah milikmu. Pantas saja hari ini tidak ada syuting. Ternyata, yang satu sebagai pemeran utama wanita, ingin bertunangan, dan yang satunya lagi, datang untuk menyaksikannya. Aku kan bukan gadis pembawa bunga. Kenapa aku harus ikut campur? Kak Achan, kenapa kamu bisa datang ke acara pertunanganku dengan Liu Bai? Tapi di hari seperti ini, kenapa kamu berpakaian sangat miskin begini? Tidak sepertiku. Kalung ini khusus dibuatkan oleh Liu Bai untukku sebagai hadiah pertunangan. Bagaimana? Menurutmu lumayan, kan? Bagus, sangat cocok untukmu. Sayang sekali ya. Kedepannya aku hanya bisa menjadi Nyonya Shang. Aku tidak bisa lagi menjalin hubungan settingan dengan pengawal. Sahabatku, ada masalah besar. Cepat lihat ini. Sebenarnya kamu masih punya kesempatan. Ying Chan, apa maksudmu? Kak Laine, Presiden Shang dia mengumumkan hal ini. Saya umumkan bahwa pertunangan saya dengan Nona Qiao Laiyin berakhir sampai di sini dan dibatalkan sekarang juga. Baru-baru ini, grup Qiao terlibat dalam kasus penggelapan jabatan, sungguh mengejutkan. Saya sebagai penanggung jawab grup Shang tidak akan pernah membiarkan citra merek dan reputasinya terpengaruh karena pertunangan pribadi saya. Terlebih lagi, saya tidak akan membiarkan grup Shang menjadi tempat persembunyian bagi orang-orang dengan tindakan ilegal mereka. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Apa ini perbuatanmu? Kamu selalu saja tidak suka melihatku bahagia. Ini kamu? Bukan? Lain,
Sampai sekarang gaya, kamu belum menyadari musuhmu yang sebenarnya bukanlah aku. Lalu selain dirimu, siapa lagi? Ambisi Shang Lubai itu. Tenang saja, Paman. Karena Anda telah memberikan seluruh aset keluarga Kiao kepada saya akan menjaga Lain dan segala hal milik keluarga Kiao dengan baik. Jadi, dia tidak benar-benar ingin menikahiku? Dia hanya ingin mengambil alih seluruh harta milik keluarga Kiao. Aku hanya sebuah bidak baginya, kan? Shang Lubai menggunakan cinta sebagai umpan, hingga menipu Lain, sampai tidak punya apa-apa lagi. Jin Si, bagaimana denganmu? Di antara kita, seberapa banyak yang tulus, dan seberapa banyak yang hanya akting semata? Yuer. Bos, dia membuat keadaan jadi begini. Apa itu tidak akan mengaruhi penayangan filmmu nanti? Perhatian publik akan segera teralihkan oleh hal yang lebih baru dan hal yang lebih menarik. Dengan menggunakan kejadian besar untuk menutupi masalah kecil. Jadi, segera akan ada tren baru untuk menutupi tragedi kuno ini. Sepertinya saya mengerti. Pemikiran bos memang luar biasa. Jin Si, bisa tidak jangan berbelit-belit? Beritahu aku segalanya tentangmu. Bos, bukankah Anda sudah punya biodataku? Tinggi, berat badan, golongan darah, semuanya tertulis dengan sangat jelas. Jangan-jangan, Anda masih ingin tahu sejak umur berapa aku mulai tidur sendiri? Atau Jin umur berapa Si. aku berhenti mengompol? Kamu tahu bukan itu yang ingin aku ketahui. Bercandanya keterlaluan, bos. Aku merasa keadaan sekarang sudah cukup baik. Gaji bulanan $300.000. Sudah cukup, hanya saja aku belum terlalu terbiasa. Bergantung hidup pada wanita. Aku sudah bersiap untuk menerima segala hal tentangmu, tapi kamu, kenapa tidak mau jujur? Yuer, berikan aku waktu sebentar lagi. Aku pasti akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Saat itu tiba, aku akan menyerahkan diriku sepenuhnya padamu. Semuanya. Ini adegan terakhir. Semuanya semangat dan tetap fokus. Semoga proses syuting ini selesai dengan lancar. Baik. Semoga lancar. Apa yang tidak bisa aku dapatkan? Jangan harap kamu juga bisa mendapatkannya. Ini semua karena kamu. Lubai baru akan bersikap seperti ini padaku. Lompatlah, dengan lompatan ini, kamu tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Ying Chen, aku akan menghabisimu. Tali kawatnya putus. Semua barang sudah sesuai. Transaksi malam ini sama sekali tidak boleh ada kesalahan. Tidak masalah, bos. Bos, ada orang di luar. Sepertinya dia sudah melihat semuanya. Biar aku yang mengurusnya. Berhenti. Biar aku saja. Baik. Apa yang harus aku lakukan? Kamu jangan mendekat. Aku mohon padamu. Jangan habisi aku. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Aku mohon padamu, jangan habisi aku. Rencana penyamaran ini tidak boleh dirusak oleh gadis ini. Bekerja samalah denganku. Jatuhkan dirimu ke bawah. Biar aku yang membereskan sisanya. Kalian pergi dulu. Bereskan barang-barang, pergi. Sudahlah, berhenti berakting. Bagaimana?
Aktingku cukup bagus kan? Kamu bahkan tidak mengenalku, tapi berani berakting seperti itu? Apa kamu tidak takut aku benar-benar mencelakaimu? Guru kelas akting kami pernah bilang bahwa mata tidak akan pernah berbohong. Dilihat dari tatapan matamu, kamu bukanlah orang jahat. Tangan harus digenggam seperti ini, agar terlihat seperti sepasang kekasih. Ayo, biar ku fotokan kamu. Ambil yang bagus ya. Lihat ke sini. Bukti saat gadis itu terjatuh dari gedung. Sudah aku simpan semuanya. Sekarang kita harus pergi kemana? Ke kantor polisi untuk menyerahkan buktinya, atau bagaimana? Yuer, tataplah aku. Tenanglah dulu. Tarik napas dalam-dalam. Aku juga melihat di dalam villa nomor 9, bahwa dalang di balik semua ini adalah Jinsi. Apa dia baik-baik saja? Apakah orang ini baik-baik saja? Bagaimana keadaannya? Apa kamu baik-baik saja? Bagaimana keadaanmu? Jinsi. Jinsi. Apakah kepalamu tidak apa-apa? Jangan menakutiku. Jinsi. Aku tidak apa-apa. Asalkan kamu baik-baik saja. Sutradara, peran Achan berakhir sampai di sini. Segera selesaikan. Baik. Tuan Muda Jin, permainan pengawalmu ini, bukankah seharusnya sudah berakhir? Achan, jangan biarkan dia menipumu lagi. Aku menerima kenyataan bahwa identitasmu palsu, dan aku menerima bahwa kamu datang dengan sebuah tujuan. Tapi aku hanya ingin tahu, di balik semua sandiwara ini, saat kamu melindungiku, saat kamu memelukku, apakah ada satu waktu saja yang kau lakukan karena mencintaiku? Achan, maafkan aku. Apa tidak ada yang ingin kamu katakan? Achan, maafkan aku. Hanya kata maaf saja. Kamu. Jangan lupa pergi ke rumah sakit ya. Ingatan yang terputus-putus ini, apa yang sebenarnya terjadi? Aku harus mencari tahu semuanya. Aduh, Presiden Xiang. Kamu tidak apa-apa. Apakah semua orang sudah diamankan? Katakan sendiri. Atau perlu aku bantu mengingatkanmu? Jangan habisi aku. Aku bicara. Aku akan bicara semuanya. Ini adalah Lai. Apa katamu? Ini perbuatan Lai. Segala masalah yang dihadapi Ying Chan belakangan ini, semuanya atas perintah Lai. Lu Bai, akhirnya kamu bersedia menemuiku. Kabel sling di lokasi syuting hari ini, itu perbuatanmu, kan? Memang benar. Siapa yang memberimu izin menyentuhnya? Aku menyentuhnya, Shang Lu Bai. Mengapa kamu pura-pura sok suci begini? Aku bisa bertindak sejauh itu padanya, bukankah karena itu semua seizinmu? Adikmu Achan sudah datang. Berikan dia kejutan di karpet merah malam ini. Gawat, Lu Bai tidak akan marah padaku, kan? Apakah kamu ingin langsung ke ruang rias? Atau mau makan sesuatu dulu? Kamu selalu memanfaatkan kejahatanku hanya untuk menonjolkan kebaikanmu. Kamulah yang terus-menerus memanjakanku, memberiku petunjuk, bahkan membantuku untuk menjebaknya. Kamu ingin dia merasa putus asa,
Kamu ingin dia merasa sendirian tanpa bantuan. Kamu ingin dia tidak memiliki siapapun untuk diandalkan selain dirimu sendiri, bukan begitu? Menjadi pangeran penolongnya, benarkah? Biar ku beritahu ya, kamu telah memperhitungkan segalanya, tapi kamu satu-satunya yang tidak kamu perhitungkan adalah Jinxi. Orang yang menyelamatkannya di karpet merah adalah dia. Yang melindungi Ying Chen di lokasi syuting, juga adalah dia. Bahkan saat Ying Chen hampir celaka dan kehilangan nyawanya, yang mempertaruhkan nyawa untuk melindunginya tetaplah dia. Semua rencana aksi heroik untuk selamatkan wanita yang kamu buat, semuanya sudah didahului oleh orang lain. Xiang Lubai, kamu benar-benar seorang pecundang sejati. Diam. Sekarang setelah kamu gagal, kamu ingin mendepakku begitu saja dan melemparkan semua kesalahan ini kepadaku, iya kan? Biar ku beritahu padamu, Xiang Lubai, jangan harap kamu bisa. Jadi, sekarang kamu bisa diam? Jadi, sekarang kamu bisa tutup mulutmu. Lubai, aku melakukannya karena aku mencintaimu. Enyahlah. Aku sudah memberikan segalanya padamu. Ayah. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu berani muncul di hadapanku, atau di depan Ying Chan lagi, aku tidak keberatan membuat seluruh keluargamu tiada. Berikan padaku, berikan. Presiden Xiang, bukti bahwa lain yang menghasut kru kabel pengaman sudah tersebar di seluruh internet. Tim produksi memutuskan untuk segera memecatnya, dan nantinya akan menggunakan AI untuk mengganti wajahnya. Baiklah. Mengenai biayanya, akan ditanggung oleh Shangsun Entertainment. Kamu sedang terguncang? Sebaiknya berbaringlah dan beristirahatlah sebentar. Karena dokter bilang tidak apa-apa, aku ingin pulang ke rumah. Rumahmu tidak aman? Penggemar dan wartawan sudah mengepung tempat itu. Menurutku, sebaiknya kamu tenang di sini saja selama 1 malam. Besok pagi, aku akan menjemputmu untuk ke rumahku. Tidak perlu. Apa maksudmu ini? Apa maksudmu dengan semua ini? Untuk melindungimu. Ini hanya pemeriksaan rutin. Kan sudah kukatakan, aku baik-baik saja, tidak perlu ada pemeriksaan. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Aku tidak akan melepaskanmu, kecuali aku sudah memastikan bahwa kamu benar-benar baik saja. Lalu bagaimana cara kamu memastikannya? Apakah begini sudah cukup? Yuer, aku sudah mengingat semuanya. Aku sudah ingat semuanya. 5 tahun yang lalu, aku pergi ke kota Gang. Hanya untuk mencari tahu kebenaran tentang kepergian ibuku. Karena perselisihan keluarga, ia pun tiada akibat pembalasan dari komplotan penjahat. Aku sudah bersumpah, akan menangkap pelakunya dengan tanganku sendiri. Dan di jalan yang paling gelap itu, aku bertemu denganmu. Kamu bagaikan seberkas cahaya, yang tak pernah menanyakan masa laluku, melainkan hanya menerangi masa depanku. Kamu terluka. Kita pun jatuh cinta. Gara-gara kecelakaan sialan itu, ingatanku direnggut paksa. Setelah aku sadar,
yang tersisa hanyalah foto itu. Maafkan aku, karena ingatanku telah melupakanmu. Foto ini telah aku genggam erat-erat, sebagai satu-satunya harapanku tentangmu. Tapi saat aku datang ke sisimu, aku pun kembali terpikat olehmu. Akulah orang yang pertama melanggar batas, tapi aku merasa takut. Aku takut jika memberitahu identitasku, kamu akan jatuh ke dalam bahaya. Maafkan aku. Karena harus mengenakan penyamaran untuk berdiri di sisimu. Setiap menit dan detik itu sangat menyiksa bagiku. Jinsi. Aku tidak pernah takut, sekalipun harus berada dalam bahaya demi dirimu. Jinsi. Aku tidak pernah merasa takut saat kamu terjebak dalam bahaya. Jangan minta maaf, karena setelah kecelakaan mobil itu, aku juga tidak memiliki ingatan tentangmu. Aku juga ingin tahu, dari semua mimpiku sebelumnya, mana yang sebenarnya nyata, dan mana yang hanya palsu. Jinsi. Hal yang dulu sudah berlalu, ke depannya, aku akan lebih mantap untuk berdiri di sisimu. Halo. Sudah ditemukan lokasi persembunyian kelompok kriminal itu di kota Gang. Aku harus pergi ke kota Gang. Berjanjilah padaku, kamu harus kembali dengan selamat. Yuer. Aku pasti akan kembali. Kembali dalam keadaan baik-baik saja. Ke sisimu. Aku menunggumu. Hal kecil seperti keluar dari rumah sakit ini. Apakah perlu sampai Presiden Shang sendiri yang menjemput? Beberapa waktu lalu aku sibuk terus di kota Gang, jadi kurang memperhatikanmu. Aku minta maaf. Akhir-akhir ini aku terus berpikir, hubungan kita ini, bagaimana bisa sampai ke tahap sekarang ini? Aku selalu bilang bahwa kamu adalah adikku, dan aku tidak boleh memiliki perasaan lebih padamu. Tapi hubungan kita sudah lama melewati batas, bukan? Baik saat di kota Gang, ataupun sekarang. Aku selalu menemanimu mengejar impianmu. Aku tidak menyukai Lion. Yang aku sukai hanyalah uang dan aset keluarganya saja. Mulai sekarang, aku hanya ingin bersikap baik padamu seorang. Apa yang dia katakan dan ingatan Jinsi terasa berbeda. Kenapa Shang Libai berbohong? Apa yang kalian lakukan? Mau apa kalian? Hebat sekali kamu, wah misi munafik dokter psikologi. Beraninya kamu memanipulasi ingatan saudaraku, bosan hidup ya? Ini salah paham, salah paham. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Diam. Kami sudah bersusah payah hanya untuk mengelabui Shang Lubai. Achan, aku akan mengantarmu ke ruang konsultasi psikologi. Kalau kamu tidak jujur mengatakan yang sebenarnya, tanganku ini mungkin bisa saja gemetar. Sejak kapan ini dimulai? Aku akan bicara. Aku akan bicara. Ini sudah sejak 5 tahun yang lalu,
Tepatnya setelah kamu mengalami kecelakaan mobil. Semuanya dimulai. Siapa yang menyuruhmu? Bagaimana caranya? Jelaskan semuanya dengan sangat terperinci. Orangnya adalah Shang Lubai. Sudah kuduga ternyata sampah masyarakat Shang Lubai pelakunya. Dia telah menemukan bukti bahwa aku praktik medis secara ilegal. Aku juga tidak punya pilihan lain. Benar saja, Shang Lubai itu memang sampah. Dia bahkan menyuruhku menggunakan hipnotis saat kondisi mentalmu sedang sangat lemah. Untuk menanamkan ingatan bahwa kamu bergantung dan menyukainya. Serta mendistorsi perasaanmu yang sebenarnya. Jadi, selama bertahun-tahun ini Achan terus berpikir kalau dirinya menyukai Shang Lubai, semuanya hanyalah sandiwara yang kalian berdua buat. Sudahlah Achan, hal yang dia katakan tadi. Sebagai barang bukti, seharusnya sudah cukup kan? Jangan. Aku mohon kepada kalian, jangan serahkan ke polisi. Aku tidak ingin namaku hancur, aku tidak ingin dipenjara. Baiklah. Kalau memang kamu tidak mau, telepon Shang Lubai sekarang. Katakan padanya bahwa aku sudah berhasil dia hipnotis. Telepon. Baik, aku akan menelepon. Halo, Presiden Shang. Terima kasih. Selama 1 bulan penuh, aku dijadikan tahanan rumah oleh Shang Lubai. Demi mencari tahu apa sebenarnya yang dia inginkan, aku memutuskan untuk tetap bekerja sama dan ikuti sandiwaranya. Sedangkan Shang Lubai, demi memperkuat ingatan palsu dalam pikiranku, dia mengatur perjalanan ini untuk mengenang masa lalu di kota Gang. Sosok yang benar-benar memiliki masa lalu indah bersamaku, malah tetap tidak ada kabarnya. Jin Si, di mana sebenarnya dirimu berada? Maaf, aku harus angkat telepon dulu. Baiklah. Halo. Baku tembak antar geng kriminal di kota Geng. Ditemukan banyak jasad tanpa identitas di lokasi kejadian. Kota Gang. Jasad. Ini foto diriku. Yang selalu dia simpan. Tidak mungkin. Terima kasih sudah memilih saya, bos. Siap dilaksanakan, bos. Bos. Baik, bos. Terima kasih banyak, bos. Ini tidak mungkin. Jin Si, jika kamu tidak segera kembali, aku akan memecatmu. Jin Si, kumohon balas aku. Cepat balas aku. Aku pasti akan kembali. Kembali dalam keadaan sehat dan selamat. Jin Si, katakan padaku bahwa berita itu semua bohong, iya kan? Kamu sudah janji akan mencariku. Kamu tidak berbohong, iya kan? Jin Si, aku akan menggantikanmu untuk mencari masa lalu kita. Awalnya, aku pikir aku bisa menunggumu untuk menceritakannya langsung padaku. Mengapa wajahmu sangat pucat? Apa kamu kurang tidur semalam? Ingatanku pulih sedikit lagi. Shang Lubai, mengapa 5 tahun lalu, di dalam vilamu, ada seorang gadis yang penuh luka? Sebenarnya orang seperti apa? Sampah sepertimu? Aku tidak apa-apa.
Sudah siap? Kita akan segera kembali ke tempat kita pernah bersama dulu. Aku pergi bahas proyek dulu, kamu istirahatlah baik-baik. Besok, aku akan membawamu jalan-jalan untuk mengenang masa lalu kita. Presiden Shang, ada apa lagi? Ada apa denganmu? Apa ada bagian yang terluka? Biar aku lihat. Tidak apa-apa. Berita mengatakannya. Aku kira kamu sudah tiada. Itu adalah jebakan yang aku pasang untuk memancing keluar otak di balik dunia bawah tanah itu. Tak disangka, justru malah menipumu. Shang Lubai dia. Dia bukan sekadar CEO dari grup Shang. Dia juga bagian dari grup kriminal, sosok penting yang mengendalikan perdagangan gadis internasional. Dan transaksi obat terlarang, dengan kode nama Tuan, Villa nomor 9, adalah salah satu tempat transaksinya. Jadi, kepingan ingatanku yang kacau itu, villa itu, dan juga gadis itu, semuanya itu benar-benar nyata terjadi? Kasus yang kamu selidiki, pelaku di balik kekacauan ingatanku, semuanya adalah Shang Lubai. Tuan, persiapan untuk pesta beberapa hari lagi sudah diatur dengan baik. Peredam suara di semua kamar tamu sudah diperkuat untuk memastikan privasi yang mutlak. Obat-obatan khusus dan peralatan pesanan Anda juga sudah disiapkan serta diletakkan di kamar para tamu terhormat. Lain, bagaimana dia bisa ada di sini? Nona Kiau, dia tiba-tiba menerobos masuk ke dalam villa tengah malam. Katanya mencari ayahnya, lalu dia ditangkap oleh orang kita. Presiden Sang, menurut Anda bagaimana? Shang Lubai. Apakah itu kamu? Aku melihat lampu pengawas menyala. Apakah itu kamu, Shang Lubai? Bicaralah. Shang Lubai, kamu sudah merebut semua aset keluarga kami. Mengapa kamu masih menyekap ayahku? Di mana kamu menyekapnya? Cepat lepaskan dia. Dasar kamu munafik. Aku akan membongkar semua kejahatanmu kepada semua orang. Bising sekali. Sudah bangun sepagi ini? Pagi, Achan, sana, cepat sembunyi. aku lihat tidak ada jawaban, takut sesuatu terjadi padamu. Aku tidak apa-apa. Setelah selesai sarapan nanti, aku akan membawamu ke tempat yang sering kita datangi dulu. Di sana, banyak kenangan indah milik kita. Tiba-tiba aku ingin makan crepe yang ada di depan gerbang sekolah. Aku ingin makan itu sekarang. Baiklah, aku akan membelikannya. Kamu minum susunya dulu, untuk menghangatkan perutmu.
Ada apa denganmu? Aku cuma bercanda. Aku sudah mendapatkan informasi dari pelayan pengantar makanan. Hanya segelas susu ini, yang disiapkan sendiri oleh Xiang Lubai. Song Shifang memang pernah bilang sebelumnya bahwa Xiang Lubai mengambil banyak obat yang bisa melemahkan pikiran darinya. Tadi saat di kamar mandi, mendengar keributan di luar, tapi tidak bisa keluar, pengalaman selingkuh. Semacam ini, bukankah aku bisa mengajukan tunjangan bahaya? 300.000 dolar belum cukup membungkam mulutmu. Apa kamu mau aku tambahkan biaya kerugian mental? Selanjutnya, aku tidak bisa berada di sisimu, tapi aku akan berada di jangkauan 5 menit. Oh tidak. 1 menit, siap dipanggil kapan saja. Untukmu. Baiklah. Pertunjukan seru akan segera dimulai. Entah mengapa, aku masih merasa agak khawatir. Aku ini aktris papan atas. Masalah akting, aku sangat ahli dalam hal itu. Tuan-tuan sekalian, barang-barang ini, semuanya telah saya pilih dengan saksama, masih bersih, dan sangat mudah dibentuk. Wanita-wanita ini benar-benar bodoh. Rakyat jelata bermimpi ingin menjadi bangsawan. Mereka pikir setelah datang ke Hong Kong, bisa langsung menjadi bintang film internasional. Awalnya saat mereka baru tiba, mulutnya terus berteriak menolak, tapi setelah diberi pelajaran mereka langsung patuh. Sekarang mereka akan melakukan apa saja sesuai perintah. Berlenggak-lenggoklah lebih berani lagi. Menurutku, skema mimpi menjadi aktor ini adalah bagian yang paling hebat. Mereka menandatangani kontrak itu secara sukarela, menerima pelatihan khusus, Dan pada akhirnya malah sangat berterima kasih. Tuan sungguh cerdik. Tepat sekali. Baiklah, aku harap kalian semua bisa bersenang-senang sepenuhnya. Bukankah ini bintang besar Ying Chan? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Achan, mengapa kamu ada di sini? Jangan sentuh aku. Lepaskan. Lepaskan. Tolong. Presiden Wu, melakukan ini di sini, rasanya kurang pantas, bukan? Presiden Xiang mengundang saya ke sini, bukankah untuk bersenang-senang sepuasnya? Barang berharga yang kamu simpan ini, saya sangat menyukainya. Dia berbeda. Di mana letak perbedaannya? Apakah karena dia lebih muda dari gadis-gadis yang lain? Dan lebih cantik? Lepaskan. Atau dia lebih tahu cara membuat orang senang? Xiang Lubai, kamu bilang kamu akan melindungiku. Ternyata dia hanya lebih lugu. Apa kamu ingin tahu, kakakmu ini sebenarnya orang seperti apa? Selama bertahun-tahun ini, dia mengandalkan pengiriman gadis-gadis kepada kami demi uang, sumber daya, dan koneksi. Siapa yang sangka? Presiden grup Xiang yang terlihat seperti orang terhormat ini, di belakang ternyata adalah penjahat besar yang menjual gadis dan mengedarkan obat-obatan terlarang. Lubai, apakah yang dikatakannya itu benar? Iya, tapi aku melakukan itu demi. Jadi, 5 tahun lalu, hal menjijikkan yang kutemukan itu, ternyata semuanya benar. Kamu bahkan ingin menghabisiku. Tidak, Achan, aku tidak pernah berpikir untuk menyakitimu. Kecelakaan mobil itu adalah sebuah ketidaksengajaan. Aku saat itu tidak tahu kalau itu kamu. Karena tidak tahu itu aku, apa kamu bisa berbuat semaumu? Semua kejahatanmu, sudah aku rekam semuanya. Aku akan membeberkan kejahatanmu kepada publik. Tidak, aku punya banyak cara untuk membuatmu tutup mulut. Benarkah? Xiang Lubai. Tapi videonya sudah dikirim. Xiang Lubai, tamatlah riwayatmu. Jinsi, kamu, kalian, Demi membuatmu secara langsung mengakui kejahatanmu. Aktris nasional, yaitu aku, secara pribadi mengatur pertunjukan ini untukmu. Suka tidak?
Atau apa kamu lebih suka pertunjukan dari pengawalmu ini? Jinsi, Jinsi. 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 Achan, Halo? Kotor. Achan, Aku membencimu. Achan, 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 Achan. Shang Lubai, kamu bilang ingin melindungiku. Aku akan membeberkan semua kejahatanmu kepada dunia. Aku membencimu. Tuh sekali. Di mana aku sekarang? Di mana aku sekarang? Ini tentu saja tempat yang pantas untuk sampah sepertimu. Padahal aku melihatmu sudah. Itu bukan di villa nomor 9, melainkan mimpi yang sudah diatur oleh Song Shifang. Achan, Kepalaku Achan. sakit sekali. Jangan takut. Besok aku akan meminta Do Orsong untuk datang membantumu. Beberapa hari yang lalu aku berpura-pura sakit kepala, membohongimu agar membawa Song Shifang ke kota Gang. Tenanglah. Kamu pikir dia masih diancam olehmu untuk melakukan perbuatan kejam itu? Tenanglah. 3, 2, 1. Kenyataannya, orang yang telah dihipnosis adalah dirimu. Kamu. Apa kamu sudah memulihkan ingatanmu? Nona Ying, Presiden Shang dia sudah dihipnotis. Sebenarnya kita hanya perlu menggunakan kekuatan untuk mengendalikan Shang Lubai, kemudian menyusup ke dalam vilanya, dan mengambil bukti kejahatannya. Kenapa harus bersusah payah menghipnotisnya? Karena bagi dia, masuk penjara itu sama sekali bukan sebuah hukuman. Aku ingin membuatnya terjebak dalam hal yang paling dia takuti, berjuang dalam siklus mimpi buruk, berkeliaran di tengah penderitaan dan keputusasaan, namun tidak bisa melepaskan diri. Biarkan dia juga merasakan penderitaan yang amat dalam. Shang Lubai, kesalahan terbesarmu yang paling tidak masuk akal adalah kamu pikir perasaan bisa ditanamkan layaknya sebuah chip. Tapi meskipun aku kehilangan ingatan, hatiku tetap tidak akan memilihmu. Terlebih lagi, dari apa yang terdengar di mimpimu, hal yang paling kamu takuti ternyata adalah saat aku lepas dari kendalimu. Kamu takut aku membencimu? Benar-benar konyol. Jadi, di dalam mimpimu, apa aku pernah mengatakannya padamu? Shang Lubai, kamu membuatku merasa muak. Achan? Achan, kamu tidak boleh membenciku. Achan? Kamu tidak boleh membenciku. Semua yang aku lakukan ini, hanyalah agar bisa sepadan dengan kemampuanmu. Aku ingin kamu selamanya bebas, dan selamanya tidak dikendalikan oleh siapapun. Jadi kamu malah ingin mengendalikan aku? Kamu ingin menjadikanku barang milikmu. Tapi aku katakan padamu, aku tidak akan menjadi milik siapapun, aku hanya milik diriku sendiri. Villa nomor 9 dan semua kejahatanmu akan segera terungkap ke publik. Tidak mungkin. Apa kamu tahu? Siapa yang menyeretmu ke dalam kehancuran ini? Itu adalah Lain. Apa kamu tahu? Siapa yang menyeretmu ke dalam neraka ini? Orang itu adalah Lain. Beberapa tahun ini,
Xiang Lubai terus-menerus memindahkan kekayaan keluarga Kiao ke luar negeri. Semua catatan transfer dan aliran dana sudah aku rapikan di sini. Aku rasa kamu pasti membutuhkannya. Ayahku saat ini dikurung di villa nomor 9. Apapun yang terjadi, aku akan menyelamatkannya. Tapi villa itu sangat berbahaya. Aku akan menemanimu. Tidak. Justru karena aku tahu itu berbahaya, maka dari itu aku ingin kamu menjadi pendukung terkuatku. Jika aku gagal, bukankah masih ada kamu? Lagi pula, aku tidak pernah bisa mengalahkanmu. Tenang saja. Aku akan selalu mendukungmu. Xiang Lubai. Kamu seharusnya berada di dalam jeruji besi ini untuk menebus dosamu secara perlahan. Achan? 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 Xiang Lubai, masih ada sebuah kejutan besar yang menantimu di dalam penjara. Jangan sampai kamu tiada terlalu mudah. Jika tidak, aku akan semakin merendahkanmu. Jin Si, kamu belum menang. Achan masih tetap Achanku. Achan. Yingchan, kamu jangan pergi. Achan. Belakangan ini terasa sangat lelah. Aku ingin beristirahat sejenak. Pas sekali kalau begitu. Sebelum aku mengambil alih bisnis keluarga, aku punya masa liburan yang cukup panjang. Kemanapun kamu pergi, aku akan menemanimu ke sana. Kalau begitu, apa tujuan pertama kita? Mari kita kunjungi ibumu dulu. Aku ingin berterima kasih padanya, karena telah melahirkan laki-laki sehebat dirimu untukku. Jika beliau masih ada, beliau pasti akan sangat menyukaimu. Tentu saja. Tunggu sebentar. Nona besar geng, semua orang sudah kumpul? Kamu di mana? Apa kamu dan tuan muda pengawal kabur ke bulan? Kat, selesai untuk hari ini. Ayo beres-beres, selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya, para guru-guru. Akhirnya selesai juga. Terima kasih atas kerja keras kalian. Syuting drama ini memang sangat melelahkan. Nanti ingin hadiahkan dirimu apa? Lobster? Hotpot? Aku ingin makan pangsit rebus buatanmu. Baik, bos. Ah, tidak. Aku terlalu terbawa suasana dalam peran tadi. Maksudku, nyonya istriku sayang. Ada banyak orang di sini loh. Ayo pergi.